Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk teman-teman yang sering bekerja di sawit atau memiliki kebun sawit, mungkin sudah tidak heran lagi jika menemui tanaman sawit seperti ini ya. Nah seperti ini. Jadi kenapa bisa begini teman-teman ya? Jadi sawit ini akan mati secara permanen teman-teman. Dan mungkin juga teman-teman tahu apa penyebabnya ya. Oke teman-teman, jadi saya akan kasih tahu teman-teman kenapa sawit ini bisa begini ya. Ini sawit karena terserang hama kumbang tanduk ya teman-teman ya. Jadi ini hama kumbang tanduk menyerang tanaman sawit. Nah akan mengakibatkan kelapa sawitnya mati secara permanen ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini di belakang saya ini sawitnya mati ya teman-teman, tidak ada pucuk yang tumbuh lagi ya. Jadi kumbang tanduk atau nama latinnya Orites rhinoceros ya, Orites rhinoceros ya, itu nama latinnya ya. Jadi kumbang tanduk itu dia memiliki tanduk ya. Jadi teman-teman, jika melihat kumbang seperti ini, jangan dibiarkan ya. Jangan dibiarkan kumbang ini berkembang biak di kebun sawit teman-teman ya. Jadi dampaknya sangat jelek sekali teman-teman ya. Sangat buruk, ini bisa mengakibatkan mati pada kelapa sawit. Dia menyerang pada bagian pucuk kelapa sawit ya teman-teman. Bagian pelepah kelapa sawit yang masih muda. Dia akan menggerogoti pelepah itu, memakan pelepah-pelepah itu. Kemudian pelepah tersebut akan patah. Setelah patah, pelepah itu mengering dan mati. Hingga pucuk-pucuknya akan dimakan sama kumbang itu ya teman-teman. Nah untuk mengatasinya, kita biasa di sini menggunakan itu ada obat hamanya, itu namanya feromon ya teman-teman ya. Jadi di situ kita menggunakan pakai potongan can atau jerigen itu, kita potong bagian atasnya, kemudian kita kasih obat itu teman-teman. Kemudian ada seng kita buat seperti kipas-kipas itu, itulah jebakannya ya. Jadi feromon itu dimasukkan ke dalam jerigen yang kita potong, kemudian kita kasih tiang, kita dirikan di dekat pohon yang terserang kumbang tanduk ini teman-teman. Jadi dia otomatis akan mencium bau obat itu, dia akan masuk ke dalam jerigen yang kita potong tadi. Nah setelah dia masuk, dia terjebak dan tidak bisa keluar dan akhirnya mati ya teman-teman ya. Jadi seperti itu kita mengatasi kumbang tanduk di sini ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat, ini pohon sudah tinggi ya teman-teman. Nah jadi ini mati ya, mati total ini teman-teman ya. Namun tidak semua tanaman sawit yang terserang kumbang tanduk ini mati, ada juga sebagian masih bisa hidup ya. Namun jika kita biarkan, tidak cepat kita atasi, otomatis kelapa sawit ini akan mati ya. Dan jika kita cepat mengatasinya, insya Allah kelapa sawit bisa tumbuh normal ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah saya kasih penjelasannya cara mengatasi kumbang tanduk ini ya. Jadi kumbang tanduk sangat berbahaya di perkebunan kelapa sawit ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.